lagi dalam ibadah Minggu Advent ketiga hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada Advent ketiga ini diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 24 di bawah tema hidup tak bercacat pada kedatangan Tuhan. Diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih, surat 1 Tesalonika merupakan surat yang dituliskan oleh Paulus kepada jemaat Tesalonika. Pada saat itu jemaat Tesalonika sudah mendapat pengajaran dari Paulus. Namun, oleh karena ada ajaran-ajaran lain yang mencoba untuk menyesatkan hati dan pikiran iman mereka, maka mereka sempat tergoncang. Kemudian kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi sebagai orang percaya dalam mempertahankan imannya mendapat kendala-kendala dari orang di sekitar, sehingga banyak orang yang menjadi hampir putus asa di dalam imannya. Dan dalam tulisan Paulus dalam 1 Tesalonika ini adalah mau diarahkan tentang bagaimana mereka tetap menjalani kehidupan secara beriman, dan kemudian bagaimana mereka menjadi menanti hari kedatangan Tuhan yang akan mengangkat orang-orang percaya bersama-sama dengan Allah dalam kemuliaannya. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, pada Advent ketiga ini kita diingatkan tentang menanti kedatangan Tuhan. Penantian kedatangan Tuhan, kelahiran Yesus Kristus, dan juga penantian akan kedatangan yang kedua kali untuk membebaskan dan melepaskan orang-orang yang percaya kepada Allah. Kemudian pada firman Tuhan hari ini, sikap-sikap yang harus dilakukan oleh orang percaya agar tidak bercacat dan tidak bercela pada kedatangan Tuhan, ada beberapa yang diterangkan. Sebelumnya pada ayat terakhir pada firman Tuhan pada hari ini mengatakan, ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Artinya firman ini mau menerangkan bahwa ketika Allah itu adalah setia, maka tetaplah setia mempertahankan imanmu. Jangan goyah oleh karena apapun. Jangan menjadi terinfeksi oleh virus-virus iblis dan kuasa maut sehingga kita berbuat dosa. Dalam ayat 23 dikatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh dan jiwa tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus. Bagaimana hal-hal apa yang dilakukan sehingga kita menjadi tidak bercacat? Itulah dalam ayat sebelumnya yang kita baca pada firman Tuhan pada saat ini. Ada beberapa yang harus dilakukan. Pertama adalah bersukacitalah senantiasa. Kata senantiasa di sini adalah di dalam segala hal. Kalimat ini merupakan kalimat yang pendek namun memiliki makna yang panjang. Bersukacita senantiasa artinya sukacita tidak ditentukan oleh keadaan. Sukacita bukan ditentukan oleh apa yang didapatkan,
sukacita bukan ditentukan oleh apa yang diraih dalam hidup ini. Namun sukacita itu merupakan yang terus-menerus di dalam segala situasi, keadaan yang terjadi dalam hidup kita. Bagaimana bersukacita? Banyak orang mengukur sukacitanya dengan materi yang ada bagi dia. Ada juga orang mengukur sukacitanya dengan jabatan yang ada baginya. Ada juga orang mengukur sukacitanya dengan sesuatu yang dia dapatkan. Namun, sukacita yang demikian adalah sukacita yang sementara, yang tidak bisa terus-menerus terjadi. Karena apa? Jabatan akan berakhir. Kemudian uang yang akan kita miliki tidak akan bisa menjawab segala kebutuhan dan kehidupan kita. Kemudian ketika kita bersukacita oleh karena prestasi itu hanyalah sebuah titik kecil dalam kehidupan ini, karena akan banyak kegagalan-kegagalan di balik daripada sebuah prestasi. Oleh karena itu, bagaimana agar bersukacita senantiasa adalah menghadirkan Kristus sebagai sumber sukacita, menghadirkan Yesus sebagai sumber sukacita dalam hidupmu. Artinya, saudara terkasih dalam Kristus, ketika Yesus sudah hadir dalam hidup kita, apakah kita akan menghadapi sebuah berkat? Bisa. Apakah kita akan menghadapi sebuah tantangan dan persoalan? Bisa saja terjadi. Apakah akan ada kesialan terjadi dalam ukuran kemanusiaan? Bisa saja. Namun orang yang sudah dilimpahi sukacita oleh Kristus Yesus, maka dia akan melihat segala hal yang terjadi itu merupakan campur tangan Allah dan merupakan yang terbaik bagi hidupnya. Dia tidak akan menjadi cepat menilai apa yang terjadi itu sebagai sebuah kemalangan, atau yang didapatkan itu sebagai sebuah prestasi, namun dilihat sebagai konsep iman, sehingga duka cita dalam kehidupan dunia ini bisa diukur secara iman, dan dengan demikian kita akan bersukacita melihat segala keadaan yang kita hadapi. Yang kedua, pada firman Tuhan hari ini dikatakan agar kita menjadi tidak bercatat dan tidak bercela adalah tetaplah berdoa. Tetap berdoa. Apa yang dikatakan dengan tetap berdoa? Kalau dikatakan tetap berdoa, apakah ketika kita melakukan segala sesuatu itu berdoa? Yang dimaksud di sini adalah berdoa bukan hanya untuk melipat tangan, kemudian kita mengatakan sesuatu yang kita lakukan dengan berdoa menutup mata, kemudian melontarkan ungkapan iman kita kepada Allah. Namun tetaplah berdoa adalah segala apa yang kita lakukan itu haruslah merupakan buah dan doa itu sendiri. Ketika kita melakukan pekerjaan, merupakan ungkapan doa dan buah daripada doa. Kenapa? Karena memang ketika kita menghadapi dunia, ketika kita menghadapi berbagai persoalan, kita sulit untuk menghadapinya. Tanpa campur tangan Allah, maka kita akan bisa tergoda untuk menjadi terjebak dalam godaan iblis. Ketika kita menghadapi kehidupan ini tanpa doa, maka bisa saja kita diseret oleh keinginan kita, diseret oleh ambisi kita, diseret oleh persoalan hidup kita. Namun ketika kita berdoa, kita memohon kekuatan Allah di dalam segala kehidupan itu, sehingga orang percaya apa yang dilakukannya merupakan buah daripada doanya, apa yang dipikirkannya merupakan buah daripada doanya, dan setiap aktivitas kehidupannya dimulai daripada doa, dan doa itu berkelanjutan di dalam kehidupan itu sendiri. Oleh karena itu, ketika kita memang orang pendoa, kita tidak mungkin untuk menjadi terjebak di dalam jerat iblis dan setan. Namun kita akan dikawal dan ditemani, diberkati, disertai oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, selain tadi bersukacita, kemudian berdoa, yang ketiga adalah mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur dalam segala hal
Artinya dalam keadaan sukacita dan dalam keadaan duka cita, dalam keadaan beruntung dan dalam keadaan kurang beruntung, di dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit, bersyukurlah dalam segala hal. Mengucap syukur artinya ungkapan kata-kata kita, ungkapan yang keluar dari mulut dan hati kita merupakan sebuah pujian syukur. Karena ketika kita bersyukur akan muncul sebuah nilai-nilai positif yang bisa kita lihat dari segala apa yang kita lakukan. Ketika kita mengucap syukur, kita akan melihat posisi atau sisi positif dari sesuatu yang kita kerjakan dalam kehidupan kita. Karena di dalam syukur itu akan muncul semangat. Kita tidak akan merasakan bahwa sesuatu yang terjadi itu yang menjadikan kita tersulut, menjadikan kita lemah, menjadikan kita kurang beruntung. Namun kita akan bersyukur dengan apa yang ada. Sukacita bersyukur itu adalah melihat sisi positif dari segala apa yang sudah diterima dalam hidup kita. Oleh karena itu, orang yang bersyukur adalah orang yang melihat bahwa apa yang diterimanya itu merupakan sesuatu yang terbaik dalam ukuran Allah. Orang yang bersyukur adalah orang yang melihat segala apa yang terjadi bagi kehidupannya merupakan hal yang terbaik menurut keputusan Allah. Maka daripada menggerutu, lebih baik bersyukur. Karena ketika kita menggerutu akan masuk bisikan iblis untuk menjadikan kita menjadi kecewa, kemudian kurang bersemangat dalam kehidupan kita. Namun ketika kita menjadi tetap bersyukur, maka akan terpelihara iman dan hati, pikiran dan perbuatan kita untuk tetap mengarah kepada Allah. Dan yang keempat, dikatakan jangan padamkan roh. Roh adalah untuk memperkenalkan kita kepada hal-hal yang belum kita lihat dan kita mengerti, untuk menerjemahkan hal-hal yang Tuhan maksudkan dan kurang kita pahami dan kurang kita mengerti. Dengan roh kita akan mengenal keselamatan daripada Yesus Kristus. Dengan roh kita akan mengerti akan perbuatan besar yang dilakukan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, ketika dikatakan pada firman Tuhan jangan padamkan roh, adalah mari tetap hidup di dalam roh. Hidup sesuai dengan keinginan Allah. Hidup untuk menyenangkan hati Allah dalam kehidupan kita. Karena ketika sudah padam roh itu, maka pengenalan kita akan Allah akan semakin kecil dan keinginan kita akan dunia akan semakin besar. Ketika roh itu menjadi tetap menyala bagi kehidupan kita, maka kita dituntunnya untuk menjadi sesuai dengan keinginan Allah. Pada ayat 20 dikatakan yang selanjutnya adalah mengenai paradigma, mengenai sebuah tanggapan akan apa yang terjadi bagi kehidupan kita. Setelah kita bersukacita, kita berdoa, kita mengucap syukur dan tidak memadamkan roh, yang berikutnya adalah jangan menganggap rendah nubuat-nubuat. Artinya, nubuat itu merupakan sesuatu cara Allah menyatakan kuasa Allah. Salah satu cara Allah untuk menyatakan kuasa Allah. Artinya, ketika terjadi nubuat itu, mari melalui nubuat itu kita menjadi tetap mengarahkan hati kita untuk datang dan mengarahkan iman kita sesuai dengan nubuat. Agar kita menjadi tetap menjadi tidak bercela. Yang berikutnya adalah ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Hal ini dalam masa-masa sekarang sering orang menjadi terjebak adalah dengan mudah mempercayai segala sesuatu. Ketika ada sesuatu menyebar di dalam sosial media, maka dengan mudah orang membagikannya. Sehingga seolah-olah
sesuatu itu menjadi sebuah kebenaran. Karena kebenaran sering diukur dari sebanyaknya orang menyetujui tentang apa yang dibicarakan. Namun orang percaya agar tidak menjadi bercela ketika kedatangan Tuhan adalah menguji segala sesuatu. Apabila ada sebuah informasi, mari lihat referensi lain. Apabila ada hal-hal yang terjadi, jangan cepat untuk menjadi percaya. Lihat perbandingan-perbandingan, lihat dari ukuran firman. Kemudian dan pahamilah dan berpeganglah kepada yang baik. Oleh karena itu, dalam kehidupan orang percaya, dia adalah orang yang teliti, dia orang yang mawas diri, orang yang tetap menguasai hatinya di dalam segala hal. Dalam hal informasi, dalam segala yang terjadi, dia tetap berpegang kepada yang baik, bukan kepada apa kata orang dan yang disetujui oleh banyak orang. Dan berikutnya, agar kita tidak bercela, adalah ayat 22. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Segala jenis kejahatan harus menjauhkan diri. Artinya, kita mengetahui kejahatan itu dan kita tidak akan menjadi mendekat untuk melakukannya. Kalau kita sudah mengetahui bahwa itu akan menjebak kita, maka kita akan menjadi menjauh. Kemudian kita akan berjalan sesuai dengan keinginan Allah. Saudara, banyak orang menjadi terkontaminasi untuk jahat pada awalnya dia baik. Karena apa? Dia mendekat. Kalau dalam Pemazmur, dia bergaul karib dengan orang-orang yang fasik dan orang-orang jahat. Namun orang percaya adalah menjadi tetap dekat dengan Allah dan menjauh daripada orang-orang yang berbuat jahat dan kefasikan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman ini mau menerangkan bagi kita ketika kita menyongsong hari kelahiran Yesus Kristus. Mari kita menjadi orang yang tidak bercacat dan tidak bercela, yang benar secara pola pikir, hati, perbuatan, dan segala sikap hidup, selalu mengucap syukur melihat kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan firman ini, kita mau ditaburkan dan diingatkan kita agar menjadi tetap sebagai orang yang benar, melakukan kebaikan. Oleh karena itu, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Jangan padamkan roh, jangan anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan menjauhkan dirilah dari segala kejahatan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang Engkau firmankan bagi kami pada hari ini. Mengingatkan kami agar kami menjadi hidup dalam tidak bercacat ketika menyongsong kedatangan Tuhan. Biarlah firman-Mu menguatkan kami dan memberikan motivasi bagi kami sehingga kami melakukan kebenaran. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dalam Kristus Yesus. Amin.